pahlawan. Bisa dilihat dari gambarnya, monumen tersebut berbentuk sebagai paku terbalik atau lingga dan didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada 10 November 1992. Untuk bangunannya tersendiri memakan 10 bulan. Dan monumen ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dengan dimensi tinggi 41,15 meter, diameter atas 1,3 meter, dan diameter bawah 3,1 meter. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 sekarang lagi ada di Museum 10 November. Di mana Museum 10 November ini banyak banget hal-hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari nih, mulai dari masa-masa prakemerdekaan, perjuangan area Surabaya pada tanggal 10 November dan juga perjuangan pahlawan lainnya. Langsung aja ya, kita mulai. Hai guys, balik lagi sama aku Vanilla. Jadi aku lagi ada di salah satu sudut Museum 10 November nih, yang menjelaskan tentang masa pasca proklamasi khususnya di daerah Surabaya. Setelah masa proklamasi atau pengumuman kemerdekaan oleh Presiden Insinyur Soekarno, penjajahan itu tidak berhenti di situ saja teman-teman. Di daerah Surabaya sendiri telah terjadi pelambaikan bendera-bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Jadi Surabaya kan sedang memperingati hari kemerdekaan setelah hari kemerdekaan 1 bulan namanya ya. Lalu setelah itu pada tanggal 19 September 1945 para tentara Belanda itu mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato sebagai bentuk tetap berjalannya kolonialisme Belanda di Surabaya. Halo guys, kenalin aku Radit. Ini aku mau jelasin kalian bagian pertempuran di depan gedung Internatio. Jadi di sini tuh ceritanya pertempuran 3 hari di Surabaya itu sudah dihentikan melalui kesepakatan ceasefire. Oleh karena itu, Sekutu itu datang ke Surabaya untuk mensosialisasikan bagaimana kesepakatan ceasefire tersebut itu terjadi. Akan tetapi rakyat tuh skeptis dengan kedatangan Sekutu yang akhirnya terjadilah pertempuran di Jembatan Merah Surabaya, di mana tembakan senjata mulai dilakukan oleh Brigade Inggris dan juga oleh area-area Surabaya. Halo guys, nah di sini aku mau kenalin nih barang-barang rampasan area Surabaya waktu orang menjajah. Nah aku kenalin salah satunya aja yaitu helm. Nah di sini ada dua jenis helm, yaitu helm Hill M38 sama helm Mark II. Nah helm Hill 38 ini itu didesain pada tahun 1950. Nah bukan yaitu helmnya dikontrakin, disupport di negara Amerika juga, meskipun produksinya di Belanda. Rampasnya juga. Dan yang satunya lagi helm Mark II, ini adalah helm yang diproduksi di Inggris. Nah area Surabaya itu juga mendapatkan helm ini waktu melawan penjajahan Inggris, kedatangan Inggris waktu tahun 1945. Di Surabaya yang dibangun pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Leandaus. Rumah sakit ini tahun-tahun bukan hanya melayani pasien militer saja, tapi juga melayani masyarakat umum. Sekarang rumah sakit ini telah berubah tempat menjadi Plastik Surabaya. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh area-area Surabaya pada masa penjajahan. Senjata ini bukan senjata yang didapatkan dari kayak warisan dari bangsa Indonesia gitu, bukan. Ini yang merupakan hasil dari rampasan ke negara Jepang. Area-area Surabaya merampas senjata ini di markas persenjataan seperti kita Muay Thai, dan Gedung Don Bosco. Setelah merampas senjata-senjata ini yang jumlahnya ribuan ini, mereka nggak menyimpan itu aja, mereka mendistribusikannya ke Yogyakarta, bahkan Jakarta sebagai stok persenjataan di sana. Nah, di bagian ini itu diceritakan mengenai pada saat pertempurannya, yaitu 10 November 1945. Di bagian ini itu diceritakan mengenai harinya, di mana pada pertempuran ini banyak mengakibatkan korban jiwa yang berjumlah sebanyak 15.000 korban jiwa. Pertempuran ini juga memakan waktu selama 21 hari. Makanya karena terjadi hal itu, para pahlawan di Surabaya ini mengadakan taktik atau melakukan sebuah taktik, yaitu bernama taktik bumerang. Oke, halo guys, jadi ini aku mau tanya-tanya ke pengunjung-pengunjung yang ada di lantai 1 nih, lantai bawah di Museum 10 November yuk. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Mau tahu namanya siapa Bu? Sofi dari dengan nama Sofi dari Sidoarjo. Ini aku mau tanya, kita di Surabaya banyak banget ya museum-museum. Apa sih alasan Kakak untuk ke Museum 10 November? Jadi pada saat itu saya ada operasi kegiatan wanita saya dengan mungkin dari pihak
coba tanya-tanya dulu sama pengunjung di sekitar sini ya. Nah, kalau boleh tahu nih kakak namanya siapa, sama asalnya dari mana? Nama Wanda dan asal asli dari Surabaya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kakak itu milih untuk museum hari ini? Aku pengen lebih tahu sih tentang sejarah-sejarah Surabaya. Nasionalis banget nih kakak ya. Nah, kesan-kesan kakak ini apa nih setelah melihat seluruh Penting sih dengan persenjataan perang zaman dulu, terus perlengkapan yang pakai buat perang zaman dulu. Makasih ya kak. Iya. Halo guys, kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami mengunjungi Museum 10 November, di mana Museum 10 November ini selain banyak pelajaran sejarahnya juga sebagai tempat wisata masyarakat Surabaya nih.